Halo pemirsa, jumpa lagi bareng Okvid Sesendar di Double Pod. Kali ini aku udah mendatangkan seorang teman, karena dia nggak mau disebut narasumber, takut terlalu tegang katanya. Jadi ini teman aku ini seorang olahragawan. Tepatnya olahraga apa yang dia kuasai dan dia geluti saat ini tentunya dari motivasi menjadi prestasi. Yuk kita kenalan dulu yuk sama Kak Katon, Kak Adi Katon. Baskoro. Oh, hai. Selamat Tos dulu kita. siang. 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 Kenapa Kak garu-garu? Itu Iya. namanya memang udah Katon aja atau ada panjangnya? Enggak, namanya Katon Aji Baskoro. Aku sekarang lagi sibuk basket di Kota Solo. Kota Solo punya tim basket profesional baru setahun. Jadi ya gitu sehariannya Jadi sebagai atlet. kesehariannya atlet latihan. Latihan pasti itu. Setiap hari? Kewajiban. Setiap hari. Serius? Setiap hari Kak. Jadi Setiap itu hari. jam latihannya udah ditentukan atau bisa kayak sehari 2 kali, sehari sekali? Ya udah ditentuin sama pelatihnya Tim ya? sendiri. Tapi biasanya kalau misal atlet basket tuh, ini atlet basket ya, yang aku tahu itu biasanya sehari itu 2 kali. Oh. 2 kali lapangan ya, belum gym gitu-gitu. Jadi sehari bisa 3 kali lah. Oh, jadi tidurnya emang di gym ya sekalian ya? Enggak dong. Kan biar Nggak nggak ada. perlu capek bolak-balik. Enggak Nggak ada. juga ya? Enggak juga Nggak se-ekstrim lah. itu ternyata. Ya, saya kira gitu. Karena aku juga pernah dengar sih, katanya anak basket itu bener-bener yang kayak latihan. Tadi bener 2 kali, masih gym, masih renang, masih banyak ya olahraganya. Masih banyak, tapi renang enggak sih Kak kalau basket? Oh enggak renang juga. Enggak ada renang. Berarti cuma temen aku yang suka renang kali ya? Mungkin ya Kak. Oh, karena dia suka yang basah gitu loh. Jadi kayak berenang gitu biar agak-agak seger gitu kali ya. Terus sebelum jadi pebasket, ada nggak profesi yang digelutin sama Kak Katon? Enggak ada. Oh ya? Iya, jadi memang basket tuh memang udah kerjaan dari dulu sih. Pertama kali main basket umur berapa? Pertama kali main basket tuh dulu kelas 2 SD sih. Kalau main-main biasa ya, main-main biasa tuh kelas 2 SD. Dia kayak, kan namanya di SD itu kan selalu ada ekstra kurikuler itu kan. Jadi kita tuh harus wajib memilih ekskul itu. Oke. Nah salah satunya aku pilih basket gitu. Salah Tapi satunya. salah satunya Berarti ada yang lain tuh yang dipilih juga? ada banyak sebenarnya. Semuanya olahraga atau? Semuanya olahraga. Oh, apa aja tuh kalau boleh tahu? Basket, Ah. futsal, Mhm. terus bola juga, bulu Oke. tangkis juga. Oh. Terus dulu kayaknya hampir semua sih. Berarti memang menggeluti olahraga di berbagai bidang ya? Karena suka. Oh, suka gerak gitu anaknya? Karena suka terus habis itu ikut. Ngomong aja kok jago ya gitu. Iya. Ditahan-tahan lagi. Ya gue bisa kayak gitulah Oke, maksudnya. oke. Karena mungkin postur tinggi juga kali ya. Dari kecil udah mempengaruhi. tinggi Ya tinggi di antara yang lainnya. yang lain-lainnya gitu. Jadi ya udah apa namanya sambil seiring berjalannya waktu digeluti itu semuanya. Digeluti semuanya sampai kalau misalnya ada tanding gitu diikutin semuanya. Nama aku tuh masih masuk gitu. Oh. Karena emang nggak tahu ya emang suka aja sih dari dulu olahraga. Jadi ya udah. Tapi kalau misal apa namanya kalau misal fokusnya pas kapan itu kayaknya SMA deh. SMA. Iya SMA sih. Tapi dari keluarga ada nggak sih yang juga bergerak atau bekerja berprofesi jadi atlet gitu? Nggak ada Sama sekali. sama sekali. Keluarga dari papa mama nggak ada sih. Tapi Maksudnya ada figur inspiratif yang membuat Kak Katon tuh kayak gue pengen jadi kayak dia deh gitu. bukan basket justru. Oh iya? Bukan basket. Terus apa dong? Karena dulu basket karena seneng aja. Hobi, kayak hobi Benar doang. hobi. Oh. Nonton basket juga nggak pernah gitu-gitulah dulu. Malah dulu nontoninnya bola gitu-gitu. Kayak nontonnya dulu siapa ya zaman-zamannya Ronaldo gitu-gitu. Piala Itu Dunia, idola Piala semua Dunia. orang ya? Iya makanya gitu. Iya, iya, Tapi iya. kalau dari basket justru nggak ada. Aneh. Aneh ya? Titik apa yang membuat kamu akhirnya oke, I decide to do this for my life? Basket tuh lumayan banyak ngebantu di hidup aku lah. Contoh? Salah satunya beasiswa. Oh, Iya dapat beasiswa kuliah itu memang tujuan awalnya main basket itu kayaknya tujuan utamanya adalah kayaknya meringankan beban orang tua lah. Yang pasti kan. Anda sadar jadi beban ya waktu itu ya? Lumayan. Kok nih anak gini-gini aja. Gini-gini ya. amat. Iya, jadinya kalau misal bagus gitu dilirik kan siapa tahu kampus mau gitu aku main di kampusnya dia, dapat beasiswa.
Jadi aku bisa basket sekalian sekolah gitu. Jadi sekolahnya atau kuliahnya tuh jalur privilege gitu ya. Iya, Dari yang lumayan. tadinya kayak Iya. aku pokoknya pengennya kuliah bisa dapat beasiswa, terus hobinya itu disambungin. Bener. Aku tuh nggak kepikiran sama sekali mau kayak main profesional gitu. Dulu tuh sama sekali nggak ada. Cuma Mikirnya biar itu doang. mikirnya itu doang. Meringankan gitu. beban tadi ya. Memeringan beban orang tua, dapat beasiswa, terus bisa kuliah. Akhirnya ya udah. Singkat ceritanya, waktu kan aku asalnya Jakarta kan, gitu. Walaupun nggak ditanya ya, ngomong aja deh. Bagus deh, aku suka deh kalau narsumnya sadar begini. Nggak perlu banyak nanya, langsung dijawab sendiri. Yuk. Iya, jadi asalnya Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta Pusat. Oh, Pusat. Jakarta Pusat. Oke. Tanah Abang, anak Tanah Abang. Buset, oke. Detail juga ya. Terus Nah, jadi blok berapa Tanah Abang? nggak usah. Kan Jakarta itu kan banyak ya pemain basket. Yang Maksudnya, profesional atau yang bukan, main-main aja? SMA, sepantaran aku gitu. Yang jago juga banyak Oke. gitu. Terus nggak tahu kenapa, aku juga nggak ngerti gimana pemilihannya pada waktu itu. Waktu itu ada seleksi timnas KU18 dari Jakarta tuh cuma aku doang yang kepilih. Aku juga nggak tahu gimana. Padahal menurut aku banyak yang lebih jago, banyak yang sekolahnya lebih bagus gitu. Karena aku kan biasanya nih kalau di SMA aku tuh cuma peringkat 3 lah paling. Dalam hal apa nih? Maksudnya kalau misalnya ada perlombaan gitu kayak misal cup antar SMA gitu-gitu. oke. Aku tuh biasanya selalu peringkat 3. Sekolahnya? Sekolahnya karena peringkat 1 2 itu dulu itu PSKD 1 sama SMA 3 Jakarta. Nah, mereka itu tuh banyak banget yang bagus, tapi nggak tahu gimana pemilihannya, tiba-tiba nama aku tuh masuk di Perbasi. Oke. Perwakilan DKI Jakarta aku yang masuk. Jadi waktu itu seleksi timnas KU18 waktu itu. Ajangnya Siaba waktu itu. Dari 24 pemain yang ada di seluruh Indonesia, kelompok umur 18 tahun ke bawah, itu tuh diseleksi sampai 12 pemain. Oke. Nah dari 24 di cut terus kan dari 24, 21, 18, 19. Ternyata Masuk terus tuh namanya? masuk terus. Oh. Itu sebenarnya juga waktu itu aku juga kayak masa ya masuk sih gitu. Jadi kayak ya udahlah ikutin aja ininya seleksinya gitu. Ternyata dari 15 ke 12 kan sisa 3 lagi ya. Iya. Setiga lagi kayak nanggung lagi gitu. Kalau misal kepilih, aku tandingnya waktu itu ke Singapura. Jadi waktu itu untuk pertama kalinya, kayaknya motivasinya waktu itu bukan membawa nama Indonesia waktu itu mikirnya. Keluar negeri, Bener. Dengan basket. Dengan basket. see. Jadi kayak, wah nih kalau misal masuk 12 nih keluar negeri. Gara-gara basket lagi. Iya. Mak gue bangga sih kayaknya gitu kan gue mikirnya. Segitu ya udah digiatin nanti ini maksudnya diseriusi semakin serius Makin gitu latihan. makin latihan gitu terus kepilih. Jadi udah alhamdulillah di situ ternyata pas di Siaba itu Indonesia tuh masuk final lawan Filipina. Wow. Gitu. Tapi kalah kita peringkat 2. Tapi yang peringkat 2 ini peringkat 1 peringkat 2 itu dia akan tanding lagi ajang FIBA Asia. Di mana? Di Mongolia waktu itu. Wow. Ganti negara lagi. Ganti negara. Yeah. Nah, tapi setelah 12 itu selesai di Siaba, ada seleksi lagi. Oh gitu. Ada seleksi lagi. Terus seleksinya nggak lama waktu itu karena memang persiapannya nggak banyak. Waktu itu cuma sebulan dari Siaba ke FIBA-nya. Seleksi berapa hari? Kayaknya 10 hari deh aku lupa. Gitu. Terus ya udah nothing tulus aja. Seleksi lagi. Kepilih lagi. Asik. Nah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Bangga Jadi, lagi nih sama gue nih. Yoi. Gitu. Habis itu udah kan itu kan udah mau lulus SMA. Nah, pas balik dari FIBA di Mongolia tadi. Habis itu udah banyak tawaran kuliah lah untuk jalur beasiswa. Jalur beasiswa itu dia tadi. Itu kebuka peluangnya dari situ. Terus waktu itu aku kan mikirnya aku tuh nggak mau kuliah di Jakarta waktu itu. Oh gitu, kenapa? Ya, bandel aja anaknya kalau di Jakarta. Jujur. Bandel aja Jarang-jarang gitu. dia jujur kayak. Terus kan aku mikirnya dulu kan, aduh kalau misal di SMA aja dulu kan aku juga lumayan sering bolos sekolah. Ya biasalah anak sekolah gitu bandel. Nanti kalau misal di kuliah nggak dicariin guru, gitu lagi takutnya. Terus abis itu, teman-teman juga dulu agak kurang bagus lingkungannya lah. Oh gitu. Terus habis itu kayak menghindari teman-teman juga waktu itu. Terus habis itu ya udah kita cari yang di luar Jakarta waktu itu. Terus di mana tuh akhirnya kuliah? Ada 2, UGM sama
Ubaya. Semuanya menawarkan untuk jalur tadi, beasiswa. Jalur beasiswa. Karena olahraga basket Karena dan olahraga basket. berprestasi. Nah, tapi kalau UGM itu dia ngasih beasiswanya 80%. Nggak full. Nggak full. Nah, jadi awalnya UGM dulu. Oke. Ngasih beasiswa 80%, aku mintanya 100%. Karena kan aku mikirnya keluar dari Jakarta, aku mikirnya kan masih ada biaya hidup, Iya, gitu-gitulah. tempat tinggal juga, Tempat kayak tinggal. kos, segala macam. Jadi aku mikirnya kayak, aduh, Nggak ada pikiran nggak ada ya? pikiran. Paham, Jadi paham. sisanya aku mikirin biaya hidup aja gitu, Iya. gitu di Jogjanya Jogja. gimana. Mengajukan dulu lah. Nah, pas lagi nungguin si UGM ini, si Ubaya ini masuk. Nikung dia. Nikung dia, nggak nikung sih Kak sebenarnya. Karena aku Tapi kan dari juga awal belum udah mengiyakan. ada ya? Dua-duanya udah nawarin dari awal kan? Iya, tapi UGM dulu memang. Rentetannya gitu. tuh UGM dulu. Pas aku lagi nunggu, si Ubaya ini masuk. Nawarin. Kan aku kan tidak mengiyakan di UGM juga kan. I see. Karena kan lagi nunggu 100% itu. Jadi si Ubaya masuk, dia bilang menawarkan beasiswa S1 100% sampai selesai gitu. Wah. Terus habis itu ternyata basketnya juga bagus di Ubaya ini. Oh, jadi ada juga kelas basket di setiap kampus ya? Ada kelasnya Kak gitu. Terus habis, tapi kan kalau UGM kan kampusnya Kampusnya terkenal, ya, iya I kan, see. terkenal gitu. Jadi aku juga mikir lah kesananya juga waktu itu. Terus habis itu ternyata tawarannya tuh lebih menarik si Ubaya menurut aku. Terus basketnya juga bagus. Terus aku langsung kepincut. Aku Asik. langsung kepincut waktu itu tawarannya. Terus nggak nunggu UGM juga waktu itu lumayan lama gitu. Jadi aku langsung mengiyakan si Ubaya Ubayanya. ini. Ya, mengiyakan Ubaya. Nah pas aku mengiyakan UGM-nya Confirm. bisa 100%. Waduh. Nggak bisa. Gimana Nggak bisa dong, jangan dong. Ya gitulah Udah dipilih, singkat jangan ceritanya. ditinggalin lagi ya. Dari situ awal mulai karir Basket. basket. Terus kuliah Dari jurusan kampus. apa kalau betul? Ekonomi. Ekonomi. Manajemen. Oh. Manajemen. Oke, jadi bidang akademik tetap jalan, Iya. profesi dan olahraga juga Iya. jalan terus. Nah, anyway waktu itu juga pas di kuliah itu belum kepikiran juga untuk main profesional. Belum juga? Belum juga karena kan yang masuk banyak waktu itu. Lewat jalur itu. Salah satunya adiknya kali. Oh, yang kemarin ini kita ngomongin itu Iya, ya? salah satunya dia juga. Itu juga kan kita ada 12 pemain, nggak mungkin 12-12-nya masuk semua. Syukur-syukur bisa masuk semua, tapi kan ada slotnya gitu lah ya, kayaknya kayak ada. Yang jalur beasiswa itu? Iya, jalur beasiswa itu. Nah, terus habis itu latihan aja gitu. Karena kan kewajibannya memang kuliah basket gitu waktu itu kan. Latihan, ternyata memang tahun 2014 Ubaya itu kita juara nasional waktu itu di Liga Mahasiswanya. Wow. Iya, karena sama teman-teman itu semuanya. Terus habis itu dari situ ditawarin lah main di profesional. Oh, jadi Gitu. awal mula masuk ke profesional ketika udah kuliah malah? Kuliah. Jadi di Surabaya itu juga ada klub profesional waktu itu. Jadi klub pertama aku itu namanya CLS Knight Surabaya waktu itu. Jadi disitulah awal mulai karir profesional tahun 2014. 2014. Awali bukan dari mimpinya malah ya? Karena dari, Lumayan enggak. ya kan kayak Iya. agak jauh ya dari Iya, impian iya, waktu iya. kecil gitu. Tapi ternyata malah karena termotivasi banyak hal yang di luar basket ini membuat Betul. dia masuk jadi pebasket profesional. Iya, Terus gitu. mama waktu mulai kamu fokus basket, gimana tuh orang tua? Awalnya tuh dia nggak ini. Skeptis nggak sih Iya. orang tua? Karena Iya. olahraga ya? Aku tuh dulu seneng belajar Kak. Belajar apa? Pelajaran? Belajar, Ah, bener-bener oke. belajar Rajin gitu. berarti. Terus mama tuh seneng liatnya. Tapi setelah aku tahu basket dan seneng di olahraga itu ya, Males belajar. iya dia tuh jadi kayak, jadi apa kamu di basket gitu. Iya. Biasalah ya. Ya skeptis orang tua, soalnya mungkin nggak ngerti seberapa banyak peluang dari olahraga. Iya benar gitu. Terus habis itu kan aku kayak, awas aja kalau misal ini ya. Gitu, aku Dalam ada hati. motivasi positif lah. Dalam hati tuh. Gitu, ya. Atau Tapi bener nunjuk mama? enggak sih, enggak dalam hati. Terus, Dalam hati kan? Iya, jadi kayak motivasi positif itu ya udah aku tetap lakuin basketnya anyway. Oke. Gitu. Terus habis itu udah deh. Setelah dapat beasiswa itu kan aku ngasih tahu ke dia. Tapi waktu Kakak Ton ke Singapura, ke Mongolia itu kan mama tahu tuh. Tahu. Terus gimana responnya? Masih sedikit gimana? Atau udah? Awalnya Itu dia pun tuh, masih? Awalnya tuh kok nggak tahu ya, aku pikirannya mama. Aku juga belum nanya sih sama dia tuh waktu itu. Buset, udah 10 tahun belum tanya juga. Iya, cuma kayaknya
waktu itu dia nggak tahu seneng. Seneng lah ya pasti orang Pasti tua seneng. gitu. Cuman Tapi mungkin nggak ada diungkapin ketakutan. aja sih mama. Oh. Gitu. Tapi sekarang ini dia jadi seneng banget sama Anak basket. keberapa sih Kakak Ton? Pertama Kak, Dari dari 3 bersaudara. cowok semua? Cowok semua. Aku cowok Semuanya semua. hobi olahraga? Iya, tapi kayaknya gara-gara aku sih. Buset. Kayaknya ya, Trendsetter ya sama kayaknya adiknya. iya kayaknya. Terus habis itu tapi adekku yang bawah aku ini dia enggak sekarang. Dia jadi guru. Oh iya? Jadi guru. Oh pengajar. Memang Pengajar, suka di pengajar. bidang akademik Iya, ya? iya, Kalau yang paling dia- kecil? Yang paling kecil tuh dia sekarang lagi basket. Basket juga? Lagi di basket juga. Di Solo atau enggak? Di Jakarta? Enggak. Di Bogor dia. Oh di Sekarang. Bogor. Di Bogor dia, Kak. Oke, anak pertama dari 3 bersaudara ternyata pemirsa. Dan ternyata keberadaan Kak Katon yang membuat adik-adiknya tuh jadi hobi juga olahraga. Kayaknya sih gitu ya. Aku pedenya Yang sih yakin gitu. dong. Soalnya nggak ada lagi yang dari olahraga kan. Cuman kamu kan? Cuma aku doang. Harusnya sih ya. Kan kalau misal dibilang aku banget kayak pede banget gitu Kak, nggak suka. Adiknya kalau nonton coba nanti komen ya. Bener nggak gitu karena Kak Katon ya kan. Terus setelah masuk menjadi profesional di basket, sekarang nggak setengah usia kayaknya dia nggak mau jawab juga. Di usia yang sekarang ya kan. Nah, Udah ada persiapan belum sih untuk next levelnya? sudah lumayan sih, sudah kepikiran. Maksudnya ya? setelah basket ini udah Oke. enggak. Karena kan basket ada umurnya kayak. Kayak masa emasnya ada tuh kan batasannya kan ya untuk Ada. para pemain. Ada. Sampai umur berapa sih kalau pebasket gitu Kak normalnya? Normalnya ya rata-rata deh. Produktif main. Rata-rata. Kayak 35 36 sih. Oh berarti kalau dia udah mendekati ya sekitar itulah pemirsa bisa dikira-kira sendiri ya. Iya. Enggak masih jauh. Saya Oh masih jauh. Masih jauh. Oh. 3, kepala 3. Iya lagi Kak, udah. Enggak apa-apa lah. Umur berapa sih? Jujurlah sekalian udah 30. Oh 30. 30. Enggak kayak 30 kan? Apa kelihatan? Enggak kayak 38. Jujur. Kayak 38. Enggak. Jadi kita masih kayak umur 20 awal lah. Iya. Terus udah apa nih? Setiap kali kamu membayangkan kamu sekarang terus bakalan jadi kayak gimana setelah ini gitu? Yang pasti aku nggak mau kerja kantoran. Sih. Nggak suka aja. Kaget pasti juga ya dari yang kita olahraga Iya langsung benar kantoran. nggak suka kerja kan. Terus kayak pasif gak sih kerjanya kan di kantor gitu? Duduk doang kan? di Iya depan gitu laptop, pasti. gitu. Itu pasti kaget banget tuh. Iya. Ya kayak nggak pasti ya kalau kerja. Ada yang protes. Sorry Kak. Sorry. Oh kalau kerja kantoran bisa kayang ya? Bisa kayang nggak ternyata? Mau dicoba dulu nggak? Sorry ya Kak. Sorry. Kalau kan itu kan aku ya kayak sorry ya. Dia guilty loh. Dia guilty langsung ya. Terus nggak Nggak, tapi mikir kantoran. emang nggak suka aja. Nggak cocok aja. Nggak cocok aja kayaknya gitu. Jadi karena memang basicnya mama papa gitu usaha ya dulu. Oh entrepreneur. Ya kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya aku akan kayak gitu juga. Sama sih. ya. Tetap jalurnya entrepreneur. Tapi bidang apa? Tetap basket? Enggak sih kayaknya. Kayaknya di luar itu. Oke. Ya kayaknya di luar itu. Tapi kebayang nggak sih bakalan main basket terlepas dari profesional ya? Bakalan tetap menggeluti basket ini menjadi hobi sampai nanti tua gitu? Mungkin. Oh ya ada bayangan itu? Mungkin. Dan aku juga nggak tahu siapa tahu bisa aja nantinya tidak Jadi pelatih? tidak menutup kemungkinan aku jadi pelatih basket dan akan di basket aja. Gitu. Sambil punya usaha. Sambil bisa punya jadi usaha, kan? benar. Gitu sih. Karena lumayan ada passion untuk ngebagi ilmu untuk ke yang lain-lainnya juga. Oh gitu. Berarti ada satu sisi juga yang suka mengedukasi ya? Aku ngasih tahu pengalaman yang aku dapat gitu. Terus aku mau ngasih ke mereka gitu. Dulu tuh aku seperti apa gitu. Terus kan bisa dibilang dengan latihan yang sudah aku jalani itu kan ada hasilnya gitu, bisa main di profesional gitu. Betul. Aku tuh mau ngasih tahu ke mereka. Kalau misal dulu tuh seperti ini, persiapannya seperti ini. Prosesnya gitu. kayak gini. Prosesnya kayak gini. Tapi ada nggak sih Kak pernah ngelatih gitu? Beberapa waktu. Oh iya pernah? Pernah ngelatih. Ada kelas sendiri yang dibuka? Iya waktu itu di Jakarta Kak. Oh. Sempet Dari buka. Kak Katonnya sendiri? Iya dari aku sendiri. Apa tuh namanya? Katon Basketball Academy gitu dulu. Oke, jadi pakai nama pribadi juga ya? Iya waktu itu. Dan pasti juga banyak kan yang minat kan waktu itu? Iya lumayan. Waktu itu kan kebetulan pas lagi mungkin nggak tahu mendekati pandemi. Jadi waktu itu pas pandemi jadinya Kepotong ya. Iya, Tapi kepotong. sekarang nggak mau dibuka lagi gitu misalnya? Mau kayaknya nanti satu-satu. Mau pemirsa. Mau satu-satu. Itu ada umur batasannya nggak yang mau daftar?
Mesti kayak minimal berapa tahun, maksimal berapa tahun untuk para anak-anaknya? Umurnya tuh aku nggak tahu spesifiknya umur berapa. Tapi kalau misal umur-umur kecil baru mau main basket gitu, aku akan buka juga. Oh nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa juga. Oke, Gitu. tapi yang remaja pun juga bisa gabung? Ya, aku malah justru lebih pengen fokusnya ke anak-anak SMA atau enggak yang kuliah, yang ingin yang ingin ada kepinginan untuk main di liga profesional gitu. Oh jadi yang umur mendekati ya malah Iya, ya? karena kan biasanya kalau misalnya anak kecil itu dia belajar fundamental kayak basic, dribbling gitu-gitu kan, passing, shooting gitu-gitu kan. Tapi kalau misal SMA atau kuliah itu basicnya memang tidak basicnya tidak terlalu difokusin karena mungkin dia sudah SMA dan udah punya itu. Nah, aku tuh lebih kayak pengen ngasih tahu gini loh standarnya latihan mau main di profesional tuh kayak gini gitu. Jadi biar lebih fokus juga ya? Iya, itu tuh lumayan seneng aku ngasih taunya gitu. Jadi dia tuh nantinya nggak kaget gitu kalau misal dapat latihan kayak gitu. Kayak gitu sih waktu itu konsep yang aku punya. Dan mungkin juga bagi mereka yang selain bermain ke liga profesional bisa dapat beasiswa juga. Nah, kayak itu Kak dia. Katon tadi. Maksud aku. Aku tuh ya Kak, kalau misal beberapa kali jadi pembicara gitu-gitu ke anak-anak SMA gitu-gitu, aku selalu ngomong kayak gitu. Kalau misal memang kalian suka sama basket gitu, kalau memang mau ditekunin, mau dilanjutin gitu, latihan yang keras gitu. Latihan itu memang nggak pernah lepas gitu. Kayak kuncinya adalah latihan. Terus kalau misal kalian ingin membantu orang tua kalian bisa kok dapetin beasiswa dari basket ini gitu. Gitu. Itu tuh biasanya aku ngomong gitu kalau misal di depan orang tua aja. Biar kelihatan berprestasi ya. Iya gitu, maksudnya kan orang tua juga oh iya bener nih maksudnya Kak Katon nih gitu. Gitu maksudnya biar anaknya enggak di rumah juga dimotivasiin lagi untuk jangan malas latihan gitu-gitu. Soalnya kadang-kadang orang tua tuh kan mikirnya ini main basket doang nggak ada belajarnya gitu-gitu. Iya, takutnya cuma kayak buang waktu doang kan kalau orang tua. Iya benar, padahal dari basket pun dia bisa juga dapat beasiswa kuliah. Iya. Gitu. Tapi adiknya Kak Katon yang paling kecil tuh masih sekolah juga. Kelas 3 SMA. Ada nggak bayangan buat ngikutin jejak kakaknya? Mau dia? Oh ya? Mau. Untuk apalagi jalur beasiswanya tadi juga ya? Iya, dia nyari itu sih. Oh. Nyari itu. Aku juga bantuin dia kok. Maksudnya bantuin untuk bisa dapat itu bisa juga. dapat itu gitu. Gimana caranya, gimana latihannya gitu-gitu. Oke. Ini kalau kering minum dulu boleh loh? Oh iya boleh. Ini bukan properti kebetulan. Ini beneran bisa diminum kok. Oke. Itu daunnya bisa dikunyah juga Kak kalau berkenan. Enggak suka daun enggak? Kan pemirsanya itu kan beragam ya usianya. Apalagi mungkin yang nonton juga anak-anak remaja nih. Yang gemar olahraga gitu kan. Iya. Dan apalagi kita juga fokusnya tuh pengen ngundang orang yang bisa menjadi motivasi bagi para pemirsanya Kak. Iya. Aku kan pendatang nih Kak dari Solo. Iya, ke Solo. Iya pendatang nih ke Solo. Kayak kasih tau lah makanan-makanan Solo gitu-gitu kan. Yang khas Solo? Khas Solo yang enak, yang bisa banyak. dicobain. Kamu suka yang nasi atau yang non nasi? Apa aja? Top listku ya? Top listnya? Selat tuh. Selat ini Solo. Ya? Selat Solo ya? Selat daging itu nggak ada nasinya, tapi pakainya kentang dan wortel dan sayur. Pakai telur, ada galantin atau daging. Nah itu pilihannya pernah? Belum. Masa sih? Belum Kak, jujur. Coba deh. Yaudah ntar coba, kan itu kan Kakak satu. Abis itu apa lagi Kak? Terus kalau misalnya suka nasi. Ada nasi liwet. Nasi liwet itu nasi dikukus pakai santan sama pandan gitu. Terus toppingnya tuh ada telur kukus juga. Oke. Terus ada sayur dari kelapa, pepaya. Buah pepaya yang muda gitu, dibuat sayur. Terus dawet kalau yang mau yang segar. Dawet pasar gede, pernah coba nggak? Oh tahu. Pernah sekali. Gimana? Ya oke. Ada yang the best tetap kalau suka steak. Kak, aku tuh udah pernah kesini sebelumnya, diajak. Terus? Makan sini. Terus aku suka sama steak sini. Oh ya? Iya. Beneran ini? Ya aku kan gitu juga, sih. Oh ya? Aku tuh nanya, oh ya? Terima kasih gitu loh. Aku tuh suka kulineran juga soalnya. Memang suka makan? Memang suka makan. Kalau di sini, kita ada menu kepala bebek. Kepala bebek? Leher bebek di double decker. Oh gitu? Menu baru banget.
Oh. Namanya apa kok? Gulu mulu dak apa? Dak gulu mulu. Tapi Solo tuh ngangenin loh. Karena apa makanannya? Nggak tahu. Hmm. Ngangenin aja. Karena aku kan di Surabaya lama. Mhm. Gitu-gitu. Terus Beda ya vibe-nya? iya, kenapa ya? Emang Solo tuh nggak bisa dilupain sih. Oh gitu ya? Ngomong-ngomong nggak bisa dilupain, aku mau penasaran juga mau nanya. Udah, udah deg-degan dia. Udah ada yang mendampingi Kakak Ton belum sih saat ini? Close aja gimana? Belum dong. Udah. Sudah. Kak. Oh ternyata sudah beristri teman-teman. Belum. Belum. Sudah ada pasangan ya, pacar ya? Sudah dong. Oh, orang sini juga bukan? Bukan. Bukan. Jadi buat kalian yang mencari tahu, sudah mendapatkan jawaban. Ya, LDR tapi Kak. Tuh kan? Gimana nih? Ini modelan laki, mau cari yang dekat. Loh, kok gitu sih? Kan aku gitu cuma sih? ngomong. Oh LDR, tapi nih, kan Kak. masih berhubungan baik. Sangat baik. Sangat baik, tapi sangat LDR. baik. Kalau yang deket sih kayaknya aku punya teman juga. Siapa? Oh, hai, bergabung sama kita juga nih. Halo. Ton. Nah kan, ngomong-ngomong Solo ngangenin, ini kita punya Putri Solo nih. Ih, oke. Aduh, harus wise. Duduknya harus wise. Langsung sopan dia. Iya. Nah, ini Putri Solo yang paling baru. Oh gitu. Kenalan dong, Kak. Halo, Katon. Kak. Iya makanya beda ya. Harus gini. Langsung gini gitu kan. Heeh. Kalau Mbak Lintang, bener Mbak Lintang namanya? Iya, Putri iya Solo dong. 2024 nih. Ini Sama Mbak Ovi Putri Solo tahu. udah lama banget lagi. Oh, jadi kalian Putri Solo dua-duanya, Kak? Iya. Sebelumnya. Maksudnya ini kan baru. Yang paling. Kenapa sih Anda nggak percaya gitu saya Putri Solo? Enggak, bukan gitu, Kak. Aku kan nggak tahu. Oh nggak tahu. Taunya Iya. Putra Solo ya saya. Enggak. Jadi Kak, Putri Solo. 2016. Jadi kita berjarak berapa? 8 tahun ya. Oke, pemirsa Double Pot kayak kita harus mengakhiri obrolan pada episode kali ini ya karena ada yang harus diurus lagi. Tapi tenang aja, kita bakalan ngobrol lebih jauh sama Kak Lintang. Kita mau kepo-kepo tentang bagaimana seorang Lintang ini menjadi Putri Solo 2024. So, see you on the next episode with me, Okit Sosendar, only in Double Pot. See ya!